Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku solih-solihah, anak-anak Sumberjo ya, anak-anak yang berasal dari SD negeri, SDMI ya. Semoga kita semua di siang hari ini dilimpahkan nikmat sehat, dilimpahkan nikmat bahagia, dilimpahkan nikmat kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih Ustazah Yusti haturkan kepada kalian semua yang hadir karena telah mau untuk menyemangati hadir dalam rangka belajar ya. Hari ini mau belajar apa nih? Bahasa Inggris ya. Ya, jadi insya Allah ini momen liburan kan ya? Sudah mau liburan ya. Jadi hari ini, besok sampai sebulan ke depan masih libur nih, nggak ada PR-PR kan. Nah, jadi kita akan belajar bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Ya, nanti udah selingi juga dengan calistung. Ya, jadi karena belum ada PR, belum ada pembahasan mapel sekolah, jadi kita akan mempelajari seputar bahasa Inggris, Arab, dan calistung. Begitu ya anak-anak ya. Dari kelas 1 sampai kelas berapa? 4 ya? 5 ya, 5 yang paling besar di sini. Baik, semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir di sini, dan semoga bimbel pintar yang dinaungi oleh Lembaga Manajemen Infak LMI, semoga menjadi wasilah. Semoga menjadi wasilah turunnya hidayah ilmu dan hidayah keimanan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan, menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua ya, dan dimudahkan dalam menggapai cita-cita yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sika berdoa. Doanya adalah Al-Fatihah, doa sebelum belajar, dan doa untuk kedua orang tua ya. Bisa ada beri contoh, yuk bersama-sama dari Al-Fatihah ya. Doaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Satu lagi. Oke, sip. Satu lagi nak ya, doa untuk kedua orang tua. Yuk. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Oke, satu lagi boleh. Doa untuk keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Sudah terbiasa di TPQ ya. Jadi bacaan ngajinya, doa-doanya sudah hebat semuanya. Keren ya. Baik anak-anak, Ustazah panggil satu persatu dulu ya. Yang pertama dari pojok ada Mbak Rahma. Mbak Rahma sehat? Alhamdulillah. Mbak Rahma, ada kabar baik apa hari ini? Dari kemarin mungkin atau pagi tadi ada kabar baik apa yang bisa diceritakan di sini bersama teman-teman? Nggak ada yang bisa diceritakan. Mungkin ini aku alhamdulillah tadi aku waktu sekolah aku dapat nilai PAS ku ternyata bagus misalkan. Ada nggak kabar gembira itu? Kemarin, boleh apa kabarnya? Masya Allah, PS Bahasa Jawanya dapat 100. Senang ya? Senang, kita juga semuanya senang nih mendengar kabar gembira itu. Barakallah Mbak Rahma dengan kebahagiaan itu. Yuk lanjut Mbak Prita. Apa kebahagiaannya nih kira-kira? Nggak ada loh. Kalau seputar PAS ada nggak yang membahagiakan? Ada nilai yang bagus nggak? Ada. Nilai apa itu? IPS? Masya Allah, kurang 3 poin dapat 100-nya. Alhamdulillah, barakallah. Senang ya dengar kabarnya ya. Keren nih Mbak Prita, berarti belajarnya sungguh-sungguh. Kemudian Allah meridhoi dengan memberikan bonus nilai yang terbaik. Sama dengan Mbak Rahma tadi, 197, mirip-mirip nih. Luar biasa, udah besar tuh di atas KKM tuh ya. Yuk lanjut, sebelahnya ada Mbak Bilkis kelas 1. Kita panggil adik deh kayaknya. Adik Bilkis, ada kabar gembira apa nih? Dari pagi kemarin mungkin. Tahu nggak nilainya PS-nya? Ada yang bagus nilai PS-nya? Apa? PS-nya apa yang 98 tadi itu? Oh, lupa. Tapi ingat ada nilai 98 PS-nya. Alhamdulillah, keren. Mendekati 100 juga. Luar biasa, barakallah Mbak Bilkis. Semoga istiqomah, semoga Allah selalu memberikan nilai terbaik buat Mbak Bilkis, Mbak Prita, Mbak Rahma. Keren-keren nih nilainya. Lanjut Mbak Saskia, bagaimana kabar kamu? Baik, gimana kabar baik apa nih PS-nya? Mau rapotan kan sudah? Ada nilai PS yang terbaik nggak? Ada? Apa? PS apa? Masya Allah, tema 5 PAS dapat 97. Bagus juga ya. 100, 97, 98 ya tadi ya? 97 juga nih. Alhamdulillah. Senang ya. Mbak Saskia juga senang atas perjuangannya dalam belajar. Sehingga Allah meridhai perjuangannya itu dan Allah mentakdirkan untuk Mbak Saskia dapat nilai yang bagus. Itu juga dari usaha loh. Nggak boleh kita dapat nilai tapi dari mana? Hasil kecurangan. Boleh nggak kalau curang dapat nilainya? Nggak boleh. Jadi harus jujur. Ya, barakallah atas perjuangannya dalam belajar sehingga Allah meridhoi dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Lanjut Mbak Iip. Mbak Iip sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Iip gimana kabar baik apa yang bisa diceritakan di sini? PAS-nya ada yang bagus nggak? Ada. PAS apa? Bahasa Jawa juga sama kayak siapa? Rahma. Berapa nilainya? Masya Allah, alhamdulillah. Benar-benar orang Jawa kalian ya. Ya, orang Jawa Tulen nih Surabaya ini ya.
Alhamdulillah 98 yang terbaik. Kalau yang lain ada nggak selain bahasa Jawa? Tadi bahasa Jawa sudah, Rahma. Yang lain ada yang bagus nggak? Matematika atau mungkin apa itu bahasa Indonesia mungkin? Enggak. Tema 8 juga bagus. Apa itu? Alhamdulillah tema 8 Mbak Ip kelas 3 ya. Oke, tema 8 kelas 3 Mbak Ip dapat nilai 98. Barakallah, senangnya nilainya bagus-bagus semua. Senang ya Mbak Ip ya. Mbak Ip juga sama belajar sendiri nih. Ya, nggak diajarin nih katanya ya, belajar sendiri dan alhamdulillah Allah meridhai nilai yang terbaik. Lanjut yang laki-laki dari Mas Hengki. Yuk, paling pojok nih. Mas Hengki kelas 5 ya? 4 naik kelas 5 ya, bagus. Yuk Mas Hengki, kabar baik apa nih yang bisa diceritakan? Alhamdulillah, Kamis kemarin loh. Baru Kamis PS-nya. Oh, dibagiinnya Kamis. Oh, alhamdulillah, PJOK-nya 90. Kamu senang PJOK ya? Gampang ya PJOK ya? Biasanya kalau anak-anak seperti itu lewat sini nih kalau mau ke lapangan. Ya enggak? Kamu lewat depan sini ya kalau mau ke lapangan ya? Oh, lewat situ kadang-kadang. Banyak banget tuh siswanya ya. Sudah kok lihat itu pakai seragam kaos merah ya. Biasanya ya. Alhamdulillah, barakallah Mas Eki ternyata sukanya olahraga. Kawan-kawan kita olahraga ya, jalan-jalan ke lapangan ya. Tapi kalau malam kalian di rumah kan ya? Malam sudah aja ya kapan-kapan ya, sudah Mbak kabarin. Malam Kamis malam kosong nggak? Kapan-kapan sudah ajak Kamis malam ke lapangan kita main bola. Suka main bola nggak? Kalau yang perempuan sukanya apa? Boleh juga, masa sepak bola? Raketan ya? Apa bola apa? Basket. Apa? Raket. Oh, Saskia raket. Rahma apa? Tendangan sepak bola juga berarti. Oh. boleh. Enggak apa-apa, perempuan juga boleh sepak bola. Jadi Ronaldo Wati nanti namanya. Ya, kamu tahu kenapa olahraga itu juga memang disukai sama anak-anak? Bagus itu. Kenapa? Nanti kalau sudah besar terbiasa tuh suka olahraganya. Buat apa sih olahraga itu? Agar tubuh kita sehat, nggak pegel-pegel ya Mas Hengki ya. Wih, jawara nih kayaknya PJOK-nya sampai nilai yang dibanggakan di PJOK. Yuk lanjut Mas Hisham sekarang kelas 2 naik kelas 3 ya sudah ya. Yuk. PJOK kemarin Rabu. Itu dapat 50. Astagfirullah. Kok 50 sih Mas Hisham? Kenapa itu? Oh, soalnya susah. Enggak. Nilai yang terbaik ada enggak Mas Hisham? Nilai terbaiknya? Kalau bahasa Inggris, bahasa Jawa, tema belum dibagikan. Oh, alah. Baru PJOK saja, itu pun 50 ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kalau 50 ya berarti nggak bahagia dong Mas Hisham. Bahagia nggak sih? Bahagia nggak? Nggak bahagia ya, kita ikut sedih ya. Sekarang cerita lagi dong, apa yang membahagiakan selain yang kamu ceritakan tadi? Yang membahagiakan? Kalau bukan nilai mungkin cerita yang lain deh. Wah, adekku ini sudah pintar ini, enggak apa-apa. Ya, adekmu ada 2 kan sekarang ya? Apa? Kabar gembira apa nih? Adekku bisa mainan sama adek yang satu gitu. Udah bisa ya adek yang kecil. Umur berapa adek yang kecil sekarang Mas Hisham? Adek yang belum, bukan yang bayi. Oh, adek Hafiz. Main apa sama adek Hafiz? Mainan, kadang-kadang mainan bola, kejar-kejaran. Udah bisa ya, Mak. Adek Hafiz main kejar-kejaran, main bola, diajak main sudah bisa ya. Senang ya Hisham sudah punya adek yang bisa diajak main ya? Ya. Nah, alhamdulillah, ya itu kebahagiaan sendiri nih. Ada nggak yang nggak punya adek di sini? Ada. Rahma, Hengki punya adek. Oh, yang nggak punya adek. Oh, yang punya adik kamu. Saskia anak terakhir ya. Ya Prita nggak punya adik juga. Bilkis punya adik? Nggak, belum. Ya berarti Saskia, Iib juga anak terakhir. Iya, nggak punya adik. Nah, udah nggak apa-apa ya. Berarti yang
Yang bahagia bisa main sama adik itu Hisam, dan yang ini yang nggak punya adik nggak bahagia nih, saya nggak punya adik ya, nggak tahu rasanya main sama adik seperti apa. Ya itulah kebahagiaan sendiri ya dari Mas Hisam. Yuk lanjut, Leo. Leo, kamu kelas 1 ya? Kelas 2 ya? 2 naik kelas 3 ya? Oke, Leo, apa kabar baik yang bisa kamu ceritakan, Leo? Ulangan PS dapat nilai berapa yang kamu senang? 8. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Oke, apa? Pelajaran apa itu? Alhamdulillah. Yang lainnya nilainya berapa emang? Kok paling tingginya 78? Ada nggak yang lebih besar lagi? 8, 9 mungkin? Enggak, itu yang terbaik. Oke deh, alhamdulillah, disyukuri ya. Kalau Sumberjo berapa KKM-nya anak-anak? Ya, Sumberjo ya. Leo ya. Tertinggi berapa KKM-nya? 83, 75? Enggak, bukan tertinggi, maaf. Standar nilai-nilai ininya. Nilai batas yang harus dicapai siswa yang enggak remedi itu loh, batasnya 70 minim ya, harusnya 70 minim ya. Oh, berarti kamu, Leo, dedek yang baik dong. Iya, berarti aman ya, nggak remedi ya kamu ya. 78 ya. Ada nggak yang remedi di sini? Kamu, remedi apa? Matematika, astagfirullah. Memang berapa dapat nilainya matematika? Allahu Akbar. Justru Hisam PJOK yang remedi. Iya, 50 soalnya. Ya, baik ya, dedek yang baik, Leo nak, dedek yang baik bersila. Ya, yuk perhatikan. Anak-anak, dedek yang baik, Leo bisa dedek yang baik bersila seperti Hisam. Nah, nilai itu hanyalah pemberitahuan saja bahwasanya kemampuan kalian masih di angka segitu untuk PHS 2 kemarin ya. Jangan terlalu baper. Ya, dengan nilai-nilai yang mungkin ada yang kecil, jangan baper berlebihan. Sedih pun enggak masalah, tapi jangan sampai enggak bisa tidur saking menangisnya melihat nilai, enggak usah gitu ya. Ada kayak gitu? Enggak juga lah ya, berlebihan banget. Ada juga, tapi ada beberapa siswa tuh seperti itu anak-anak. Saking dia pengen dapat nilai 100, dapat 95 nangis. Karena dia punya cita-cita aku pengen dapat nilai 100. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu ya, berlebihan sedihnya ya. Jadi nilai itu hanyalah pemberitahuan ya, atau sinyal atau alarm. Ini loh batas kemampuan kamu atas belajar kamu, atas ridhonya Allah. Segini ini nilai yang kamu dapatkan atas apa yang sudah kamu usahakan. Nah, selanjutnya apa? Jika kalian merasa sedih atau mungkin kurang puas dengan nilai yang kalian dapatkan, maka selanjutnya harus ada usaha lebih lagi agar bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Gitu ya. Jadi nggak masalah remedi. Jadi remedi itu jangan dijadikan waduh kiamat aku remedi. Enggak kiamat, tenang aja. Belum. Ya, jadi jangan anggap remedi itu adalah hal yang kalian takuti. Enggak apa-apa, hadapi saja. Ustazah sendiri pernah remedi. Ya udah dijalani ketika Ustazah masih sekolah seperti kalian, pernah remedi. Ya udah dijalani, ya. Karena dengan remedi kita akhirnya bertekad lebih kuat lagi nih. Aku harus belajar lebih giat lagi. Aku harus dapat nilai yang lebih baik lagi. Ya kan? Tapi harus itu janjinya ya, Leo. Leo, kalau remedi janjinya dalam hati aku harus tekad lebih besar lagi agar aku bisa belajar lebih, usaha lebih semangat lagi, memahami ilmu yang aku pelajari lebih dahsyat lagi agar Allah memberikan takdir yang terbaik dengan nilai yang terbaik yang Allah ridhoi kepada kita. Begitu ya, semangat ya untuk semester untuk jenjang berikutnya nih. Leo kelas 4, Hisam kelas 3, Engki kelas 5, Iim kelas 4, Saskia kelas 3 besok ya. Bilkis kelas 2 besok, Prita kelas 5. 6 ya. Prita kelas 6. Si Rahma kelas 5. 4 maaf. Ya, Rahma kelas 4 besok ya. Di jenjang-jenjang yang baru, kelas-kelas yang baru nanti harus lebih solih lagi insya Allah. Semoga bimbel pintar ini bisa menjadi wasilah
kesolihan, dan turunnya hidayah ilmu dari Allah kepada kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, siang hari ini kita akan belajar 1 jam ke depan tentang bahasa Inggris dulu ya. Jadi selang-seling hari ini sama besok bahasa Inggris. Pekan depan insya Allah ganti bahasa Arab. Tidak berisik. Pekan depannya lagi Calistung. Pekan depannya lagi ganti lagi bahasa Inggris, seperti itu insya Allah. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan sebuah aturan main ya. Jadi adab dalam belajar ya, akan Ustazah sampaikan di awal agar kita dalam belajar itu sama-sama enak. Nah, ilmu nyampe kepada kalian ya, kemudian kalian paham ya, teman-teman tidak terganggu. Yuk, kira-kira apa nih syaratnya adab dalam belajar? Yang pertama, ada yang tahu? Aturannya kalau belajar gimana sih? Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik itu seperti apa? Kita ngomong sama teman boleh nggak ketika guru menjelaskan? Nah, nggak boleh berbicara, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bermain, ya, agar tidak menimbulkan keberisikan, ya kan? Yang kedua apa lagi? Nggak boleh lari-lari, tertib, duduk yang baik, ya kan? Oke, yang ketiga apa lagi? Adab dalam belajar yang ketiga apa itu? Ya, Saskia, apa? Menjawab apa? Tidak boleh berteriak. Tidak boleh teriak-teriak, juga bikin kebisingan nanti. Apalagi? Oh, gebrak-gebrak meja juga tidak boleh. Yuk, duduknya yang baik. Apalagi? Adab dalam belajar, aturannya kalau belajar itu seperti apa? Ya, Mbak Prita, Mbak Rahma. Jangan manjat meja. Ya, jelas, tak boleh ya. Apalagi yuk? Apalagi? Yuk. Harus tertib, bagus. Apalagi? Aturan dalam belajar. Kalian pinter kok. Harus taat sama ustazah. Nah, ini nih. Biasanya di rumah nggak nurut sama orang tua, di sekolah juga nggak nurut sama gurunya. Nah, itu yang nggak boleh. Keberkahan ilmu yang kita cari, bukan nilai. Ya, bukan sekedar nilai kita belajar, tapi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu kita dapatkan apabila kita taat sama perintah guru dan orang tua. Kalau di sekolah nurut sama perintah guru, kalau di rumah nurut sama perintah orang tua. Ketika ustazah menyuruh A, lakukan A. Ketika ustazah bilang B, lakukan B. Jadi nurut. Jadi sekolah juga begitu. Di les-lesan di sini juga begitu, di sekolah juga begitu sama. Semua guru itu sama kedudukannya dengan orang tua kalian. Ya, harus kalian hormati. Para alim ulama mengatakan mereka menuntut ilmu itu selama, ya, beberapa ulama yang kebanyakan ya, mereka menuntut ilmu itu selama 20 tahun saja. Dari kecil hingga dewasa, 20 tahun mereka menuntut ilmu. Tapi mereka belajar ilmu adab itu justru 30 tahun lamanya. Bayangkan. Belajar adab kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada ilmu, ada belajar, adab kepada orang lain, adab kepada teman. Belajar adab atau belajar aturan atau belajar akhlak itu justru jauh lebih lama dibandingkan dia belajar ilmu pengetahuan. Artinya apa? Lebih penting mana sih siswa itu beradab atau siswa itu pintar? Lebih penting mana? Beradab, pintar, betul Mbak Prita. Ada anak tuh nilainya 100 terus. Tapi sama gurunya nggak sopan. Sama orang tuanya yang lama. Ya. Orang tua lebih senang yang bagaimana punya anak? Nurutnya dulu, adabnya dulu, akhlaknya baik, ya. Baru yang kedua nilainya baik. Orang tua nggak bakal bahagia kalau punya anak pintar tapi ngelama, tapi nggak nurut. Bahagia nggak orang tua kalau kayak gitu? Nggak bahagia, ya. Tetangga bahagia nggak kalau punya tetangga sebelah yang
Hisam itu loh juara terus lomba-lomba. Tapi sering bikin kekacauan di warga sekitar. Wah, alhamdulillah. Seneng nggak tetangganya? Nggak seneng, suka ngusili tonggoe misalkan. Nggak seneng kan sebagai tetangga, sebagai orang tua nggak seneng kan? Nggak seneng walaupun juara-juara olimpiade, juara-juara lomba-lomba. Tapi akhlaknya nggak solih, nggak seneng ya. Jadi yang kita cari dalam belajar yang pertama adalah adabnya dulu, akhlaknya dulu, baru yang kedua ilmu pengetahuan. Dalam belajar juga begitu anak-anak. Kalau sudah kalian tahu adab dalam belajar, nggak boleh berisik, nggak boleh jalan-jalan, taat sama guru. Kalau sudah tahu itu semua, insya Allah ya sudah diamalkan tuh semua ya, dilakukan ya. Insya Allah ilmu yang guru kalian sampaikan, insya Allah nyampe dengan jelas. Coba ada yang berisik, nyampe nggak suaranya gurunya? Dipahami dengan baik? Nggak nyampe kan? Ayo kalau di sekolah berisik nggak kelasnya? Paling beberapa teman aja yang fokus mendengarkan, nggak terganggu kebisikan-kebisingan. Tapi sebagian besar berisik kan? Kalau ada yang ngobrol, ada yang lari-lari, ada yang uraan, teriak-teriak, mainan, ya kan? Terganggu kan? Nah, maka dari itu, ayo kompak satu kelas, nggak boleh berisik. Ada satu berisik di luar, gitu aja. Berarti nggak siap belajar deh kalau mau berisik gitu, ganggu temennya. Ya, itu namanya zolim pada teman, zolim pada guru, ya, nggak didengerin suaranya, sedih. Teman, mau mendengar kamu penjelasan guru terganggu oleh temannya yang berisik, zolim sama teman. Dosanya dua, dosa kepada guru sama dosa kepada teman. Maka dari itu berhati-hati dalam belajar, jangan bikin kekacauan, berisik, ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, intinya di situ. Nanti pelan-pelan Ustazah akan sedikit demi sedikit menyampaikan adab-adab yang lain ya, agar kalian menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Akhlak yang baik kepada orang tua juga sama, nggak boleh teriak-teriak ya. Di rumah siapa ada nggak yang bikin orang tua sedih? Teriak-teriak kalau ngomong nggak nurut. Nah, yang ketawa-ketawa ini kayaknya ya, tidak boleh membuat orang tua sedih ya. Ya, yang laki-laki nih biasanya nih nggak boleh jadi anak yang nggak nurut ya, patuh sama orang tua anak ya. Ya, sayangi orang tua anak ya. Bagaimanapun kondisi orang tua, baik orang tua itu di saat punya uang, nggak punya uang, di saat bisa beliin kalian jajan, di saat nggak bisa beliin kalian jajan, kapanpun bagaimanapun kondisinya tetap harus nurut. Baik punya orang tua kaya atau orang tua yang biasa sederhana, nggak peduli. Yang penting tetap kita sebagai anak ke orang tua tetap harus menghormati. Aku lu dimarahin terus sama mamaku. Bukan masalah dimarahin terus. Orang tua tidak bakal marah kalau kalian tidak bikin ulah ya. Jadi semua kembali ke kita sebagai anak. Ayo jadi anak yang baik. Apa yang kira-kira menjadi kebahagiaan orang tua kita lakukan. Yang dilarang sama orang tua ya kita jangan lakukan. Begitu ya Mas Hengki ya. Oke deh, semoga nasihat-nasihat Ustazah bisa menjadi jalan kebaikan untuk kalian lakukan, amalkan di kehidupan sehari-hari di rumah, pada khususnya di sekolah dan di masyarakat di sekitar kalian. Yuk, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris anak-anak bertahap dari kelas 1 ya. Ustazah akan memperkenalkan untuk sebuah perkenalan. Hello. Kalau Ustazah bilang hello, kalian jawabnya hi. Hello. Hai. Kalau Ustazah hello-nya 2, hi-nya 2 juga dong. Kalau Ustazah hello-nya 1, hi-nya 1. Paham? Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Kurang keras suaranya, nggak kompak. Ustazah ulangi. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Iya. Nah, sebuah kalimat untuk menanyakan bagaimana kabarmu. Nah, biasanya kalau baru ketemu nih tanya kabar kan ya. Kayak tadi Ustazah di awal, gimana kabar, sehat? Ada yang bisa diceritakan nggak
kemarin atau hari ini yang membuat kamu bahagia, kabar baik apa. Jadi setiap kita bertemu sama teman pertama kali yang kita tanya bukan ketemu sama Ip nih biasanya di jalan papasan. Ip, pinjam buku ini dong, buku PR-nya dong. Enggak gitu ketemu ya, tanya kabarnya dulu. Atau Prita minta uangnya dong, aku mau jajan. Ya enggak gitu juga. Atau tiba-tiba Hisam benerin sepedaku dong, sepedaku rusak. Ya enggak gitu juga ya. Jadi pakai sapaan dulu di awal. Bagaimana kabarmu gitu ya. Ya apa kabar ya Rek? Gitu kalau bahasa Jawa biasanya. Kalau belum kenal pakai kata siapa namamu. Betul Mbak Saskia. Tapi kalau sudah kenal tanya kabarnya dulu. Masa gak kenal tiba-tiba tanya kabar. Wih. Nanti jadi mencurigakan itu ya. Misalkan Saskia ketemu sama orang gak dikenal. Tiba-tiba tanya bagaimana kabarmu Saskia? Wih, kaget Saskia siapa iki. Nggak boleh ya, hati-hati ya. Kalau ada orang nggak kenal nggak apa, tiba-tiba tanya kabar, sok dekat, sok apa namanya, sok kenal sok dekat. Nah, pada kita nggak kenal, jangan atas ikut apa yang dia suruh. Maaf saya tidak kenal pak, gitu ya. Maaf saya tidak kenal. Kamu siapa? Gitu dulu, kenalan dulu. Jangan tiba-tiba, bagaimana kabarmu gitu ya. Lo nggak kenal apa kok tanya kabar. Emang kamu siapa? Nah, dalam bahasa Inggris apa tanya? Bagaimana kabarmu? Bahasa Inggris siapa? Kalian udah tahu? How are you? Pintar. Bagaimana kabarmu, Hengki? How are you, Hengki? Jawabnya, I am fine. Jadi kalau dalam sebuah apa itu conversation ya, percakapan tatap muka bertemu sama teman, how are you, Prita? I am fine. Fine itu artinya apa? Aku baik-baik saja. How are you, Iip? Nggak kedengeran suaranya. How are you, Iip? I am fine. Nah, anak-anak selain I am fine juga bisa menggunakan I am great. I am great. Bisa ditulis ya. Ya, tetap tuliskan di papan tulis ya biar bisa dicontoh. Bentar. Ini abaikan ya, jadi anggap aja nggak ada penghapusnya, tidak apa-apa, gini aja sementara. Dalam tutur kata menyapa kepada teman yang lama tidak jumpa gitu ya, pakai kata sapaan tanya kabar ya. Loh kok gini ya, tulis boleh, nanti kita praktek ya kalau sudah ya, jadi sedikit-sedikit kita praktek. How are you, Hengki, misalkan. Jawabnya, I am fine. Atau gini aja sih, ini artinya bagaimana. Ya, nomor 1. Bagaimana kabarmu, Hengki? Satu-satu dulu aja. Nomor 2, I am, ini I ya. I am fine. Nah, ini artinya saya baik-baik saja. I am fine atau
I am great. Ini dulu. Nah, selanjutnya, ada ajaran selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kan tanya balik, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Nah, itu dalam kurung, bagaimana? Ya, sebentar, kita tambahin lagi. Nah, kemudian setelah jawab I'm fine atau I am great, selanjutnya kan tanya balik. And you dan kamu gitu ya. Jadi kita tambahi. Ini masih sapaan awal saja. Yang nomor 3 tanya nih, si temennya tadi. And you dan kamu. Nah, and itu artinya dan ya. You itu artinya kamu dan kamu. Tanda tanya. Jawabnya apa? I am fine too. Saya juga baik-baik saja. Thank you. Gitu. Nah, ini aja dulu. Enggak, 4 aja. Terima kasih. Thank you, terima kasih ya. Nah, itu dulu. Silakan ditulis. Mana? Enggak tahu dah. Asal di luar dong sedih dah. Ini luar di galon itu. Anak-anak. Mbak, belum makan? Oh, belum. Mas belum. Adik-adik belum. Turun makan dulu. Bukamu. Enggak penting kok jadi lihat. Matamu kasihan ya. Nasi di dapur enak loh. Pentolnya sama sambal gorengnya ada kentangnya. Makan dulu, makan dulu. Ayo, Mas makan. Piringnya di meja. Gitu-gitu. Piringnya di meja. Makan. Ayo. Sudah? Kenapa Mas Ajam? Terus lihat dulu. Nomor 2. Yuk, sambil menulis, sambil Ustazah jelaskan ya. Itu cepat nulisnya.